Selamat datang di video presentasi fungsi kuadrat, titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, di video ini saya telah mempersiapkan 3 contoh dari grafik fungsi kuadrat yang berbeda. Di mana di sini, jika kita lihat, fungsi kuadrat itu grafiknya akan berbentuk seperti parabola yang akan membuka ke atas maupun membuka ke bawah. Nah, ini adalah beberapa contoh grafik dari fungsi kuadrat. Nah, maka di video ini kita akan mempelajari cara untuk menemukan koordinat titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Jadi mari kita mulai dengan titik potong terhadap sumbu X. Nah, kita ketahui bahwa fungsi kuadrat itu adalah fx sama dengan y sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Nah, ini adalah fungsi kuadrat, di mana jika kita ingin mencari titik potong terhadap sumbu X, koordinatnya, maka ini merupakan koordinat dari titik potong terhadap sumbu X. Mari kita gunakan contoh grafik yang berwarna merah ini. Maka koordinat dari sini misalkan adalah X1, 0, di mana koordinat dari titik kedua ini adalah X2, 0. Nah, jika kita perhatikan, kita akan mengetahui koordinat Y-nya dari kedua titik tersebut, yaitu Y sama dengan 0. Maka fungsi kuadrat tersebut akan memotong sumbu X pada koordinat Y sama dengan 0. Nah, maka kita ingin mencari koordinat X-nya. Maka kita hanya tinggal masukkan koordinat Y ke dalam fungsi kuadrat tersebut, yaitu 0 sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Nah, dengan menyelesaikan persamaan kuadrat ini, maka kita akan menemukan koordinat x-nya. Maka kita akan menemukan x, y, di mana x ini merupakan nilai ini, di mana y-nya itu adalah sama dengan 0. Nah, bagaimana cara kita untuk menemukan koordinat x-nya? Yaitu dengan cara yang telah kita pelajari, yaitu dengan cara memfaktorkan, dengan cara melengkapkan kuadrat, yang ketiga adalah dengan cara rumus kuadrat. Nah, ini adalah ketiga cara yang telah kita pelajari. Lalu, mari kita perhatikan ketiga contoh dari grafik fungsi kuadrat tersebut. Di mana, jika kita perhatikan, kita memiliki 3 kemungkinan, yaitu yang pertama adalah grafik tersebut akan memotong sumbu X di 2 titik. Ini adalah memotong. Jadi grafik merah ini akan memotong sumbu X di 2 titik. Dan ada kemungkinan yang lain, yaitu fungsi kuadrat tersebut hanya menyinggung sumbu X di 1 titik. Dan ada kemungkinan yang lain adalah grafik dari fungsi kuadrat tersebut tidak memotong maupun menyinggung sumbu X. Nah, bagaimana cara kita untuk mengetahui bahwa suatu fungsi kuadrat memotong atau menyinggung ataupun tidak memotong maupun menyinggung sumbu X? Jadi kita memiliki 3 kondisi, yaitu memotong sumbu X di 2 titik, yang kedua adalah menyinggung sumbu X di 1 titik, yang ketiga adalah tidak memotong maupun menyinggung sumbu X. Nah, bagaimana cara kita untuk mengetahui bahwa suatu fungsi akan memotong, menyinggung, maupun tidak memotong ataupun menyinggung sumbu X? Nah, mari kita gunakan rumus kuadrat untuk menentukan koordinat dari X tersebut, di mana X1, 2 itu sama dengan negatif B, positif negatif, akar
B kuadrat dikurangkan dengan 4 dikalikan A dikalikan dengan C. Lalu semuanya dibagikan dengan 2A. Nah, ini adalah rumus kuadrat. Dimana jika kita perhatikan di sini, yang saya kotakkan ini, jika nilai yang saya kotakkan ini lebih besar dari 0. Jadi B kuadrat dikurangkan dengan 4AC, jika lebih besar dari 0, maka kita akan memiliki dua himpunan penyelesaian, yaitu S1 dengan S2. Di mana S1 itu adalah negatif B positif dari akar B kuadrat dikurangkan dengan 4AC dibagikan dengan 2A. Di mana S2 itu adalah negatif B dikurangkan dengan akar B kuadrat dikurangkan dengan 4AC dibagikan dengan 2A. Jadi jika B kuadrat dikurangkan dengan 4AC lebih besar dari 0, maka kita akan memiliki dua himpunan penyelesaiannya. Nah, di mana itu artinya adalah grafik tersebut akan memotong sumbu X di dua titik. Nah, maka B kuadrat dikurangkan dengan 4AC itu yang disebut dengan diskriminan. Dan disimbolkan dengan huruf D besar. Nah, maka pada saat diskriminan lebih besar dari 0, fungsi kuadrat tersebut akan memotong sumbu X di dua titik. Nah, pada saat diskriminannya sama dengan 0, maka grafik dari fungsi kuadrat tersebut hanya akan menyinggung sumbu X di satu titik. Nah, mengapa? Jika kita perhatikan di sini, maka persamaan kuadrat tersebut hanya akan memiliki satu himpunan penyelesaian, di mana X1 itu akan sama dengan X2, yaitu itu sama dengan negatif B dibagikan dengan 2A. Karena jika diskriminannya itu adalah 0, maka ini adalah positif negatif akar dari 0 per 2A, di mana ini akan sama dengan ini adalah akar dari 0 per 2A, di mana ini akan sama dengan 0. Jadi negatif B per 2A ditambahkan ataupun dikurangkan dengan 0 itu akan menghasilkan nilai yang sama, yaitu S1 akan sama dengan S2. Nah, maka pada saat diskriminannya sama dengan 0, maka fungsi kuadrat tersebut hanya akan menyinggung sumbu X di satu titik, di mana himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat tersebut hanya memiliki satu himpunan penyelesaian, di mana S1 sama dengan S2. Nah, yang ketiga adalah pada saat apa grafik dari fungsi kuadrat tersebut tidak memotong maupun menyinggung sumbu S. Nah, tentu saja kalian telah dapat menebaknya, yaitu diskriminannya lebih kecil dari 0. Nah, jika kita perhatikan di sini, pada saat diskriminan lebih kecil dari 0, maka X1, 2 itu sama dengan negatif B dipositifkan, negatifkan dengan akar diskriminan yang lebih kecil dari 0 dibagikan dengan 2A. Di mana diskriminan yang lebih kecil dari 0 diakarkan, itu akan menghasilkan tidak terdefinisikan. Karena di bentuk akar, kita telah mengetahui bahwa akar dari bilangan negatif itu tidak akan menghasilkan nilai atau bilangan real. Ya, ini tidak mungkin karena akar dari bilangan negatif itu akan tak terdefinisikan. Maka karena tidak mempunyai himpunan penyelesaian untuk S1, S2, maka artinya adalah grafik tersebut tidak akan memotong sumbu X. Nah, semoga Anda mengerti konsep dari diskriminan dan cara untuk menentukan koordinat dari titik potong terhadap sumbu X, di mana Y sama dengan 0 dan X itu adalah kita dapat menemukan dengan cara memfaktorkan, melengkapkan kuadrat, dan dengan rumus kuadrat. Nah, mari kita ke topik selanjutnya, yaitu titik potong terhadap sumbu Y. Mari saya gariskan dulu.
Jadi titik potong terhadap sumbu Y, di mana kita ketahui bahwa fungsi kuadrat itu adalah fx sama dengan Y sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Nah, pada saat memotong sumbu Y, nilai x itu sama dengan 0. Nah, mari kita perhatikan contoh dari grafik fungsi kuadrat di atas. Di mana pada saat memotong sumbu Y, mari kita lihat 3 contoh ini. Pada saat memotong sumbu Y, koordinat x-nya itu adalah 0. Jadi 0,y1, misalkan yang y1, ini adalah 0,y2, di sini adalah 0,y3. Di mana ketiga titik tersebut mempunyai koordinat x sama dengan 0. Maka kita bisa sebutkan bahwa agar fungsi kuadrat tersebut memotong sumbu x, maka nilai memotong sumbu y, maka nilai x itu sama dengan 0. Jadi pada saat memotong sumbu y, nilai x sama dengan 0. Maka kita tinggal masukkan x sama dengan 0 ke dalam fungsi kuadrat tersebut. Di mana nilai a dikalikan dengan 0 kuadrat, ditambahkan dengan b dikalikan dengan 0, ditambahkan dengan c. Nah, maka ini akan sama dengan y sama dengan c. Nah, dengan begini, kalian telah akan menemukan koordinat titik potong terhadap sumbu y, yaitu x sama dengan 0 dan y sama dengan c. Nah, jika kalian perhatikan grafik di atas, mari saya pindahkan dulu. Nah, jika kita lihat grafik di atas, kita memiliki 3 kondisi, di mana pada saat contoh grafik dari grafik yang berwarna hijau ini, grafik tersebut akan memotong sumbu y positif. Jadi y bernilai positif. Di mana kita memiliki grafik yang kedua ini, contoh yang kedua yang berwarna merah ini, yang memotong sumbu y di koordinat 0,0. Yang ketiga adalah memotong sumbu y pada koordinat y negatif. Maka pada keadaan apa suatu fungsi memotong sumbu y positif titik 0,0 maupun y negatif? Nah, maka mari kita cari caranya, di mana kita memiliki 3 kondisi, yaitu memotong sumbu y positif, yaitu memotong sumbu y pada saat y bernilai positif, memotong sumbu y pada saat bernilai negatif, dan yang ketiga adalah memotong atau melewati titik 0,0 atau sumbu y yang bernilai y sama dengan 0. Nah, ini adalah caranya sangat mudah ya, dan sangat jelas. Di mana suatu fungsi kuadrat akan memotong sumbu y positif pada saat c itu lebih besar dari 0. Jadi pada saat c lebih besar dari 0, maka koordinat y-nya itu akan positif. Maka akan memotong sumbu y positif. Pada saat c itu lebih kecil dari 0, maka fungsi kuadrat tersebut akan memotong sumbu y pada saat y negatif. Dan yang ketiga adalah pada saat c sama dengan 0, maka grafik dari fungsi kuadrat tersebut akan melewati titik 0,0. Nah, semoga Anda mengerti cara untuk mencari titik potong terhadap sumbu y, cara untuk mencari titik potong terhadap sumbu s, koordinatnya. Nah, sampai jumpa di video selanjutnya, dan terima kasih.